Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IG dimanapun Anda berada. Ya, senang dan bahagia rasanya untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Bersama kita di sini ada Alil dan Bang Ilo yang sudah ada di Studio 2 saat ini di Jalan Asoka nomor 26 ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Selamat pagi untuk semuanya. Gimana kabar ini pagi ini? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Jadi memang enak kalau pagi jam-jam 9 lebih sedikit baru live ya. Iya. Artinya pekerjaan-pekerjaan pagi, memandikan burung, mengeluarkan dia menghirup udara segar, kemudian kita juga mandi ya kan, asik gitu, pikiran jadi segar gitu ya. Iya deh. Dan tentunya juga kalau pagi-pagi begini jam-jam 9 ya mungkin ada yang ada di kantor saat ini beraktivitas ya sambil sebelum menumpuk ini pekerjaan ya pasti kan betul. Ada nonton dulu atau ikuti acara kita ini. Ya di pagi ini tentunya kalau kita lihat di media sosial saat ini, Pada mage senah ya, pada Marwa, pada Marwa kemudian mega to aturan kita, contoh ni engkana wita ku SPBU mega mengantri makukuangi, antri. Engkau sita atur barang kada, ya Lopez tengkai, nah itu bahas tengkai maka dah aku menunggai pajakna, dan ada ngilis lagi bensin, engkau tahu ni ku anuna, ona mengantri ki egan etana bada. Ya. Jadi memang negara ini memang sangat suka membuat aturan-aturan yang menyulitkan, Bung Alil. Iya, termasuk menyulitkan itu di. Iya, menyulitkan, Bung Alil. Jadi tujuannya kalau kita lihat sih bagus. Misalnya bagaimana agar penyalahgunaan BBM bersubsidi ya itu bisa diminimalisir ya oleh oknum-oknum yang sering datang ke SPBU membeli BBM subsidi untuk dijualkan industri kan, misalnya seperti itu. Tetapi ini kan daerah berbeda-beda, setiap daerah, Bung Alil ya. Berbeda. Jadi ketika orang membawa STNK misalnya, ada yang kebetulan motor itu kayak motor yang dipakai di sawah itu kan mungkin saja sudah tidak ada surat-suratnya itu. Taksi gabay ini. Taksi gaba itu kan beda ya, kita di Sulawesi Selatan ada namanya taksi gaba. Nah, yang paling parah itu kalau misalnya mudah-mudahan ini tidak benar ini, Bung Alil. Maksudnya orang tidak bisa lagi bawa jirgen, padahal orang bawa jirgen itu ke Pertamina itu kan untuk dijual botolan-botolan itu kan. Di situ orang bisa beli pertalite. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke situ, karena kalau sampai ke situ orang harus betul-betul ke Pertamina. Waduh, gimana itu kayak motor-motor itu tadi. Motor apa namanya kalau di Sulawesi? Taksi itu. Taksi gaba. Kemudian kontraktor yang sudah dimodifikasi dan sebagainya itu. Akhirnya kalau mereka ikut antri di SPBU dengan bawa STNK itu kan bisa menjadi menjadi pemandangan yang tidak indah, dan bisa saja ada hal-hal yang kita tidak duga karena di situ orang bisa temperamennya bisa naik, tensinya bisa naik karena antri dan sebagainya. Jadi perlu memang
Artinya ya masyarakat ini kan tidak seperti lagi zaman-zaman jahiliyah dulu Bung Alil. Sekarang dengan teknologi semakin canggih, dengan secepat kilat itu apa yang terjadi di daerah lain misalnya ketika ada aksi-aksi yang melawan itu kan juga cepat sekali sampai ke daerah-daerah lain, dan itu bisa menjadi pemicu kan Bung Alil. Jadi kalau saya sih, menurut saya mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah ini Bung Alil. Tidak mesti harus seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah dikaitkan dengan pajak ya Bung Alil. Karena saya lihat ini ada beberapa daerah-daerah juga saya lihat sudah mulai itu kayak mobil yang menunggak pajaknya ditempeli stiker misalnya menunggak pajak, motor tiba-tiba ada ditempeli di setirnya itu menunggak pajak sekian oleh katakanlah oleh Bapelda. Nah mudah-mudahan ini mungkin mudah-mudahan ini tidak apa ya Bung Adil ya. Mudah-mudahan itu hanya aplikasi saja, AI video-video. Tapi kalau itu yang terjadi itu kan ya secara etis kan mempermalukan juga orang boleh, dan itu cara paksa sebenarnya orang untuk membayar pajak. Nah sekarang orang kalau bertanya misalnya, lalu bagaimana dengan dugaan korupsi yang terjadi di Pertamina misalnya yang begitu besar ya kan? Nah, saya mau bayar itu kalau itu semua sudah tuntas dikembalikan kembali ke negara ya, Bung Ali. Yang triliunan itu. Ya, yang triliun itu si tongko-tongko alam itu yang kemarin dia hanya dugaannya kurang lebih 100 ternyata menghampiri 1000 ya. Dugaan sementara dari kejaksaan itu kan kadang orang mau minta keadilan yang seperti itu. Nah ini menurut saya memang Menteri SDM ini sudah beberapa kali mengeluarkan kebijakan, setidaknya 3 kali selama dia jadi menteri ini yang kontroversial di masyarakat. Pernah juga kan tabung gas LPG itu yang 3 kilogram. Dan aku terjadi loh. Agak yang jelas kalau sudah di beberapa daerah kan sudah diuji coba itu Bung Alil, yang kayak di Jambi sudah mulai ya dengan membawa STNK ketika ingin mengisi partai lain. Nah kalau sampai juga ke daerah-daerah yang mungkin terlalu cepat tersulut ketika ada yang sudah seperti ini berbahaya Bung Alil ya. Meskipun dikawal oleh keamanan, saya lihat ada polisi, ada TNI. Nah ini kan kita mempertontonkan sebenarnya kepada dunia ini bahwa baru Indonesia ini tidak baik-baik saja nih, karena mau beli BBM aja udah dikawal sama polisi TNI kan. Termasuk meresahkan kan. Iya, pasti Bung Khalil, pasti. Iya. Dan selain itu Bang Ilo, info-info yang sekarang itu di Indonesia atau di nasional ini apalagi nih selain ini tadi ya kalau terus terang saja ya, kalau info-info nasional kan banyak Bung Alil yang lagi viral ini, terutama sekarang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ini setelah beberapa tokoh menghadap presiden terkait dengan keinginan atau masukan terkait dengan reformasi kepolisian ya Bung Alil ya. Itu kan yang paling seru sekarang yang menjadi banyak pembicaraan, karena belum selesai formasi daripada tim reformasi yang dibentuk oleh presiden. Ternyata Pak Kapolri juga sudah membuat juga tim reformasi tersendiri secara internal Bung Alil kan. Sehingga pro dan kontra, bahkan ada yang berpikir untuk apa, sementara kan presiden juga sudah mengeluarkan tim, untuk apa lagi misalnya secara internal Kapolri juga membuat tim untuk reformasi Bung Ali. Kan idealnya begini, kalau kita ingin mereformasi diri, kita ingin merefleksi diri, sebenarnya bagusnya itu ketika orang yang di luar yang memberikan pandangan Bung Ali bahwa ini yang harus diperbaiki nih. Kalau kita sendiri tentu tetap tidak bisa kita pisahkan itu persepsi masyarakat di situ, bahwa di situ ada konflik of interest, Bung Alil ya. Kalau mau fair, biar aja orang di luar yang melakukan reformasi. Toh nanti juga akan dibahas juga nanti secara bersama-sama apa yang menjadi hal-hal yang substansi di dalam reformasi di bidang kepolisian itu, Bung Alil. Oke, selamat pagi untuk Banca Bintang 88 nih. Banca Bintang 88 kan?
Oh 855. Iya, assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua. Kayaknya sih boleh. Napa sih kau itu? Baca. Ya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu Banca. Ya. Kemudian ku daerah mungkin ada info-info yang ingin disampaikan ini dari yang menonton saat ini atau yang mengikuti acara kita, ya boleh. Iya, ABRWD biasa kalau hari Kamis sih Bung Alil. Iya. Waktunya menyerap aspirasi. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu insya Allah kita akan membahas tema-tema yang kita sudah persiapkan di Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian hari Kamis itu kita mau mendengarkan aspirasi. Apa kira-kira aspirasi atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Baro, Bung Alil, ya, di berbagai kecamatan yang ada 7 kecamatan, Bung Alil, seperti itu. Supaya bagus juga kan kalau ada dari saudara-saudara kita, teman-teman kita warga baru yang menyampaikan ide-ide di daerahnya bahwa ini kira-kira yang perlu ya makan jaka pangi ya kapang ke masalah maku itu seperti itu. Kemudian engkau lingkar reba Bang Ilo maka itu yang apa insentif pegawai SARA ini. Iya. Insentif pegawai SARA mage. Iya, kan ini Pemkab baru mau mengalihkan rencananya, baru rencana ini mau mengalihkan itu ke desa, ya desa itu ke desa. Jadi anggarannya boleh ADDW dari dana desa itu, anggaran dana desa. Dan sedangkan di desa ini kalau ada itu nanti insentif pegawai SARA ini kan mega tero Bang Ilo. Sumpama di pegawai SARA yang ada di desa per desa itu, dia kada tace demir Bang Ilo. Kan per masjid itu berapa masjid di desa. Kemudian guru mengaji juga itu kan banyak juga, lumayan banyak itu. Jadi biasa rata-rata kalau dihitung itu Bang Ilo, kalau sumpama dialokasikan per desa itu bahkan biasa sampai 150 juta per tahun. Iya, itu insentif. Insentif pegawai SARA itu ada guru mengaji, kemudian imam, ada kate doja. Ini kan kalau seumpama dialihkan ke desa itu mager menurut Bang Ilo. Tapi wacana dari mana itu Bung Alil? Kita dapat info seperti itu. Apa sudah mulai diwacanakan? Sudah ada di media atau sudah ada pejabat yang mengatakan itu? Ya belum ada di media, tapi diwacanakan itu ada kemarin itu dimasukkan di rencana kerja atau RKPD di desa. Bahwa ya dimasukkan ini. Tapi perbobnya belum atau regulasinya belum ada, saya lihat. Maksudnya regulasi nasional kayak misalnya katakanlah peraturan menteri atau instruksi menteri belum ada ya. Kemudian dibuat jusnis di daerah belum ya. Baru wacana seperti itu. Tapi kalau menurut kita itu, jadi kalau saya sebenarnya melihat ini Bung Alil, tidak lama nanti ini desa hanya sebagai pembagi saja Bung Alil. Jadi dia hanya lewat saja, baru dia menyalurkan saja semua itu karena sudah diatur semua oleh regulasi sehingga dia tidak bisa lagi melakukan inovasi. Betul, Nah ini berbahaya sebenarnya kalau model seperti ini. Jadi model sentralistik itu kembali lagi terjadi, padahal desa itu sebenarnya filosofinya itu adalah dia diberikan
otonomi atau kewenangan untuk mengatur anggaran sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Yang mana porsinya lebih tinggi misalnya. Kalau ternyata sumber daya alamnya misalnya memungkinkan sangat besar misalnya, kenapa tidak porsi anggaran itu jauh lebih besar untuk bagaimana sumber daya alam ini dikelola sehingga bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa yang ada di situ. Nah, kalau saya lihat ini hampir 80% semua skema-skema anggaran yang ada di ADD itu sudah diatur sedemikian rupa, Bung Khalil. Fisik sekian. Iya, betul. Biaya ini sekian-sekian, ini jadi sedikit sekali saja itu ada kewenangan di situ di desa untuk mengelola, dan itu tidak ada artinya. Oleh karena itu wajar misalnya kalau kita turun ke desa lalu kita melihat kenapa hanya seperti ini, tidak ada pembangunan. Karena ternyata sudah diatur. Belum lagi mereka berhadapan dengan dari oknum-oknum tanda kutip Bung Khalil, yang menitip program sama Pak Desa. Belum lagi mereka berhadapan dengan NGO, belum lagi berhadapan dengan katakanlah wartawan-wartawan dalam tanda kutip yang sering turun ke desa misalnya, Bung Khalil. Itu kan mereka tidak punya porsi yang cukup untuk itu. Jadi kalau saya jangan semuanya dibebankan kepada desa. Merah putih, Kopdes merah putih juga sudah dibebankan, bahkan disuruh menjaminkan ADD. Gimana itu kalau menunggak misalnya Kopdesnya baru dijaminkan ADD, apa yang bisa dilakukan lagi misalnya untuk tahun depan. Jadi di sini ada kekeliruan sebenarnya, Bung Khalil. Kalau menurut saya kebijakan-kebijakan seperti itu. Dan memang setelah saya lihat di Google ini, Bung Khalil, sudah ada memang muncul di sini insentif untuk pegawai syara seperti iman desa, khatib, bilal, dan tenaga keagamaan lainnya di desa disalurkan melalui APBD desa dan berasal dari pemerintah pusat, daerah dan atau desa itu sendiri. Meskipun dana pusat dan provinsi diarahkan melalui ADD, alokasi dana desa. Ini menurut saya ini kalau sudah seperti ini di desa nanti ini menjadi penyalur saja ini, Bu. Jadi orang-orang yang suka mencari kesalahan di desa, dia lihat pagu anggaran. Ada desa misalnya desa A 2 miliar. Katakanlah 1,5 miliar, Bung Khalil. Wah, besarnya nih anggaran nih 1,5 miliar nih Pak De. Luar biasa nih Pak De nih. Padahal 1,5 miliar itu sudah jelas itu. Pos-posnya itu sudah diatur melalui regulasi dan tidak mungkin Pak Desa keluar dari regulasi itu, Bung Adil. Karena dia dikontrol tentu dari inspektorat, dari BPMD sendiri, bagaimana pos-pos itu. Jadi menurut saya, sayanglah negara ini terlalu banyak mengatur, Bung Adil. Itu. Oke, untuk yang saat ini lagi menonton, silakan di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan ke teman-teman Anda. Kita bahas apa yang tentunya yang menjadi mungkin unek-unek yang ada saat ini, ya bisa berkomentar. Jadi terkait dengan ini regulasi yang kalau seumpama ini engkau udah biasa kepala desa Bang Ilo makeda anak aja di kepala desa emang makedai awe ya kasih janji dia nih penuhi apa mega titipan-titipan ataukah apa regulasi bahwa pada ini tersengawan sama keda penyalur maniki dia. Iya, seperti itu, Bung Khalil. Jadi mungkin hampir 80% dari mata anggaran yang ada itu mungkin hanya sekitar 10% saja di mana dana itu bisa ada aspirasi katakanlah inovasi-inovasi daerah desa, Bung Khalil. Selebihnya itu sudah jelas semua kan peruntukannya, Bung Khalil. Sama dengan karena saya biasa juga menghadapi yang seperti itu, pusing juga itu kayak dana kesbang politik itu bantuan untuk partai politik, Bung. Itu kan jelas diatur semuanya, sekian persen untuk dana pembinaan politik, sekian persen untuk ATK, sekian persen. Sementara kalau di politik itu realitasnya sebenarnya itu lebih banyak perjalanan dinas ke Jakarta, kemana lah ikut pertemuan. Sementara itu hanya kecil porsinya untuk diakomodir, Bung. Itu kan sama lagi dengan di desa ini. Karena itu kalau saya tidak setuju ini. Kasihan desa ini selalu dijadikan apa ya, Bung Khalil ya. Jadi wajar juga kalau yaitu tadi banyak yang tidak bisa berkembang karena dia tidak bisa melahirkan inovasi padahal dia punya potensi desa luar biasa, Bung Khalil. Iya, Mukminin, assalamualaikum, sehat selalu host. Oke, makasih banyak sehat juga Mukminin yang saat ini mengikuti acara kita. Dan untuk yang lagi mengikuti acara kita di pagi ini, silakan
Anda bisa tap-tap layar kemudian dibagi-bagikan link ini ke teman atau ke grup-grup yang ada di WA Anda, supaya lebih banyak mengikuti acara kita di pagi ini. Iya, kalau ya di perlu makeda insentif pegawai sara mi Bang Ilo. Ya, mungkin ada yang lain yang dititip-titip. Bagaimana itu Bang? Iya, itu kan bahkan saya lihat ini kemungkinan besar itu kayak kader Posyandu dan kader KB apa itu Bung Alil ya. Mungkin saja nanti itu arahnya ke depan ke situ. Is okay sih, no problem misalnya kalau misalnya ada penambahan pos-pos itu. Kalau kader Posyandu sudah kayaknya di desa itu di insentifnya. Oh, sudah di desa. Iya. Iya. Tapi ini tambah bebannya ini, saya lihat ini. Tambah bebannya. Iya, kalau seumpama pegawai sara ini masuk ke desa, ada juga itu tambah-tambahannya, dia bilang lampu jalan juga itu mau masuk. Tanggung jawabnya di desa. Gaji natungam itu bawa Pak Desa si perangkat desa yang matuna. Nah, selebihnya yang keamanan nih pos-pos selebihnya sudah ada semua pos-posnya. Dan menurut saya sayang yang seperti itu karena tidak semua desa itu memiliki dia memiliki keunggulan tersendiri Bung Alil. Dia memiliki karakter, dia memiliki kearifan lokal sendiri. Ada memang yang dia bisa memang hanya melaksanakan fungsi administrasi. Katakanlah misalnya desa-desa tertentu yang sumber daya alamnya yang tidak terlalu mendukung Bung Alil ya. Tetapi ada desa yang sumber daya alamnya sangat potensial. Nah itu kan kalau diatur udah seperti itu gimana caranya itu mau memberdayakan bumdesnya misalnya. Sementara aturan-aturannya kan sekian anggaran ini dialokasikan. Belum lagi itu ada intervensi dari daerah, ini baru dari kebijakan pusat ini, belum lagi daerah Bung. Seperti itu. Jadi sepertinya asosiasi desa ini kayak APDESI atau apalah semacamnya itu memang harus proaktif juga untuk melakukan upaya-upaya advokasi untuk desa ini. Desa ini selalu saya lihat diskreditkan. Ada hal-hal yang tidak baik selalu dilempar ke desa padahal dia tidak memahami bagaimana sebenarnya suasana kebatinan para kepala desa ini yang selalu menganggap sebagian kakinya ini sudah ada di penjara Bung. Sedikit saja mereka dibawa ke arah itu padahal ya sampai pernah ada Pak Desa tanya saya Bung. Saya itu katanya Bang Ilo ya. Biasa itu ada kawan-kawan misalnya dari SMK, dari apa oknum-oknum seperti itu. Biasa mesuka tasionil, esok aku boleh kamu pi matajang. Jadi misalnya penuhlah dengan problematika yang dihadapi, Bung. Iya. Tapi yang saya mau stressing tadi itu kalau betul itu yang terjadi ya, aduh kasihan itu Pak D se-Indonesia itu mau. Iya. Ini Muhammad Eyan. Namanya juga membangun desa menata kota. Membangun desa menata kota. Ya. Ya kalau seumpama ini. Ini ada komentar ini. Jadi makin susah menciptakan ruang inovasi desa. Betul. Iya. Makin susah katanya ini untuk menciptakan ruang inovasi di desa. Iya. Kalau menurut itu Bang Ilo, ini nih, ini bilang makin susah menciptakan ruang inovasi desa. Iya, Bung Alil. Jadi mestinya itu kan kalau saya diberikan kewenangan luas bagi desa untuk melakukan inovasi Bung Alil ya, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di desanya dengan segala potensinya. Yang perlu diperketat di sini adalah pengawasannya. Jadi jangan item anggaran atau alokasinya yang diatur sedemikian rupa, tetapi pengawasannya yang diperketat. Bagaimana inspektorat misalnya melakukan fungsi pengawasan dengan baik, itu jauh lebih baik dibandingkan misalnya semua alokasi anggaran itu yang ada di ADD itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak
Tidak ada istilahnya inovasi lagi bagi desa. Kalau saya pikirannya ke situ, lebih baik pengawasan itu ditingkatkan, tetapi diberikan otonomi yang luas bagi desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di desanya dengan anggaran yang ada. Sama dengan konsep otonomi daerah awalnya kan seperti itu, Bung Olil. Kenapa bisa orang berlomba-lomba untuk minta desentralisasi fiskal, bukan sentralisasi? Karena desentralisasi fiskal itu adalah bertujuan untuk memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran untuk pembangunan daerahnya, karena mereka lah yang paling tahu tentang kondisi daerah, apa yang mau dilakukan. Nah, kalau sentralistik dulu kan segala orang dikasih cangkul padahal daerahnya daerah nelayan misalnya, kan tidak cocok, Bung Olil. Nah, sama dengan desa juga ini, dialah yang paling tahu sebenarnya apa yang mau dilakukan di desa, karena tidak semua desa memiliki sumber daya yang sama, Bung Olil. Iya, pokoknya dia tahu kebutuhannya apa memang. Dia tahu, Bung Olil. Iya. Seperti di desanya Bung Alil kan sudah ditahu itu Pak Desa bahwa di situ ada potensi misalnya ada pertanian, ada jagung, kemudian ada ubi kayu, ada ubi jalar, ada kacang tanah, ya kan seperti itu Bung Alil ya. Dan ada beberapa produk-produk lokal. Mana tahu orang pusat itu bahwa ada potensi seperti itu. Nah, mestinya porsi anggaran untuk melakukan empowerment, pemberdayaan pertanian misalnya itu jauh lebih besar. Tapi kalau sudah diatur, diratakan seperti general, wah enggak bisa ada inovasi kalau gitu Bung Oleh. Iya, kalaupun itu seumpama di desa ini terjadi bahwa pengalihan ini yang untuk insentif pengesara ini, yang imam apa doja ini sama mengaji ini dialihkan. Tapi oke lah desa yang mana. Tapi pertanyaannya untuk kelurahan bagaimana? Adakah anggarannya begitu? Karena itu kan menjadi pertanyaan, Bang. Iya. Di kelurahan bagaimana? Iya, adakah seperti itu? Di kelurahan juga seperti. Dana desanya ini. Iya, betul. Jadi memang ini selalu membuat inovasi, membuat regulasi macam-macam tapi tidak dihitung dengan baik. Inilah kelemahannya sebenarnya kalau melahirkan kebijakan atau yang tidak partisipatif, Bung. Tidak melibatkan stakeholder. Coba kalau mau dibuat ini kebijakan, katakanlah kalau ada kebijakan dari kementerian yang terkait, lalu mengundang ABDESI, mengundang asosiasinya BPD misalnya, lalu mereka diskusi. Pastikan diberikan masukan, jangan Pak. Ini. Tapi kalau mereka hanya membuat secara internal lalu tidak ada uji publik, stakeholder yang terkait, nah beginilah kebijakan ini akhirnya menuai resistensi. Dan saya yakin ini akan jangankan itu mengal Kopdes Merah Putih saja sampai hari ini masih menjadi kontroversial itu, bahwa Kopdes Merah Putih itu memberikan jaminan, ADD-nya menjadi jaminan. Ya, gimana itu mengal? Kalau masih Bundes masih memungkinkan lah karena dia menjadi aset desa. Tapi kalau Kopdes Merah Putih itu dia bukan aset desa, Bung. Betul. Aset koperasi ya. Aset koperasi itu kan kepemilikannya adalah anggota, Bung. Masa kepemilikannya adalah anggota lalu Kopdes desanya menjadi penjamin, itu kan sangat di luar dari logika kita, nalar kita lah seperti itu. Iya. Ya, itu bisa bilang wah kayaknya agak keliru. Tapi yang contoh yang saat ini berjalan ini, kalau sumpama kan Pemda yang memberikan insentif ini melalui Kesra kayaknya. Iya, melalui Kesra betul. Ya, kalau seperti ini sudah bagus menurut ini Bang Elo. Ya, kalau menurut saya sudah bagus, Bung Alil. Jadi biarlah pemerintah daerah yang tetap mengurus itu. Ini kan sebenarnya mau melepaskan lagi kalau ini kan melepaskan tanggung jawab sebenarnya memberikan ke desa. Seakan-akan desa ini, bagaimana ya dengan anggaran kelihatannya besar tapi sudah ada porsi-porsinya semua kan, Bung Alil. Tidak apa-apa ditangani aja kan sudah ada Kesra, biarlah Kesra yang menangani itu, Bung Alil. Tapi makedasi Bang Elo, ini efisiensi kayak pengurangannya.
Alasannya sih ya. Tapi kalau itu yang terjadi, saya kadang melihat dari sisi politiknya juga, Bung. Kalau itu yang jadi sebenarnya, itu merugikan kepala daerah itu secara tanda kutip ya dari sisi politik ya. Popularitas dan elektoralnya bisa jatuh kalau program itu jalan. Karena dia tidak menganggap lagi bahwa itu adalah kontribusi daerah, tapi itu adalah desa. Jadi desanya yang naik. Jadi desa yang memiliki bargaining position, memiliki nilai tawar, nilai plus lah di mata masyarakat, para pegawai sara ini. Masyarakat ini tetapi daerah lepas di situ, Bung. Jadi ya secara politik sebenarnya ini tidak memberikan dampak positif bagi pemimpin daerah, Bung. Iya, tapi kurangi pembangunannya kuan ku desa de nagaga. Iya, ya kurang. Politik oke. Tapi pembangunannya? Ya. Ya itulah tadi. Jadi kalau saya biarlah Kesra tetap mengelola supaya Kesra juga banyak pekerjaan, jangan dibebankan semua sama desa lah, hal-hal yang seperti itu. Dan yang kemudian yang perlu kita stressing juga ketika kita bicara tentang desa itu ya mudah-mudahan yang semacam program-program yang tidak terlalu inilah supaya jangan membebani lah. Jangan membebani. Iya. Kalau banyak penyuluhan bagaimana? Banyak amat meluna kepala desa yang mati. Iya, ini ada. Jadi kalau kita bacakan dulu nih Bagila. Iya boleh. Iya. Jadi makin susah menciptakan ruang inovasi desa. Iya, Muhammad Dian, pengecatan pembatas jalan provinsi dicat masing-masing desa. Ini tugas baru lagi nih. Nah, iya pengecatan itu damian jalan itu yang di tengah itu. Iya. Kemudian bagaimana pantau tak tentang mutu pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA sekarang ini? Iya. Ada Mukminin ini juga sekarang sudah ada TKA skala nasional terutama bahasa Inggris. Anak-anak tak masih kurang bagaimana ini? Iya. Bagaimana itu Bang Ilo? Maksudnya bagaimana pantau tak tentang mutu pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA sekarang ini? Sekarang sudah ada TKA skala nasional terutama bahasa Inggris anak-anak kita masih kurang. Apa itu TKA, Bung Ali? Iya, itu TKA apa itu? TKA. Jadi saya kalau masalah pendidikan sekarang tingkat SD, SMP, SMA, kita tidak terlalu mendalami bagaimana progres peningkatan kualitasnya. Yang jelaskan satu hal yang ingin saya bisa komentari kalau pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA bahwa yang kurang itu adalah kita tidak seperti lagi dulu di zaman kita, di mana kita betul-betul itu belajar tentang katakanlah sejarah, Bung Alil ya. Iya. Sejarah diperdalam, kemudian bagaimana pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila, menghafal undang-undang dan sebagainya itu. Nah, itu yang saya lihat yang hilang dari sekarang ini, terpotong sejarah itu. Nah, ini berbahaya ini sebenarnya. Ini Bang Ilo, Bung Alil, karena TKA itu tes kompetensi akademik. Iya, ini tes kompetensi akademik katanya. Oh, iya. Ya, mungkin maksudnya banyak tenaga kerja asing. TKA atau ya tuh banyak. Ya, asing kan TKA tenaga kerja asing, Bung Ali. Bukan, ini tes kompetensi akademik. Iya. Tapi itu program nasional ya, Bung Alil ya? Yang mana itu? Yang TKA nasional ini. Tes kemampuan anak sebenarnya itu TKA, tes kemampuan anak. Bung Alil. Oh,
tes kemampuan tes anak. kemampuan anak. Iya. Tes kompetensi kemampuan, ya. Tes kemampuan anak adalah asesmen standar yang bertujuan untuk mengukur capaian akademik siswa secara nasional dan menjadi instrumen penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi mungkin ini nanti setiap tahun dilakukan TKA ini untuk mengukur bagaimana kualitas anak-anak ini, Bung Alil, secara nasional, supaya untuk melihat bagaimana dengan katakanlah dengan kurikulum dan sebagainya, Bung Alil, apakah sudah sesuai ya, Bung Alil? Mungkin begitu maksudnya. Karena itu tujuannya adalah mengukur capaian akademik, kemudian penentu kualitas pendidikan, pendukung seleksi, kemudian pengganti ujian nasional. Jadi dia semacam begitu, Bung Adil, tujuannya. Kan ini ada beberapa pendapat dari pakar pendidikan selama ini menganggap, terutama ketika Pak Nadiem kemarin menjadi Menteri Pendidikan, yang dianggap tidak punya background pendidikan spesialis pendidikan, Bung Alil. Dan ini mungkin otokritik ya, Bung Alil, sehingga ke depan itu orang berharap bahwa pendidikan perlu ada reformasi di situ, Bung Alil, supaya betul-betul kualitas pendidikan itu bisa menjadi lebih baik, Bung Alil. Iya. Oke. Dan untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, ya jangan lupa di tap layarnya, kemudian di share link ini ke teman-teman atau grup WA Anda, ataukah bagi-bagikan ke grup Facebook atau di mana, ya. Ya, oke. Kita lanjut kebersamaan kita di pagi ini, ya. Agak sih bahas. Jadi memang karena tidak ada tema spesifik, Bung Alil, ya kita kan menyerap saja aspirasi teman-teman, apa yang kira-kira, kalaupun tidak ada ya kita membahas saja yang umum-umum saja yang terjadi, Bung Alil, ya. Kecuali kalau insya Allah minggu depan itu kan sudah jelas 3 tema itu sudah menjadi kesepakatan kita, Bung Alil, ya. Dua dari dunia pariwisata dan olahraga, kemudian 1 terkait dengan pembiayaan UMKM, yaitu tentang KUR ya, Bung Alil, ya, kredit usaha rakyat. Dan hari Kamisnya itu ya sama dengan hari ini, kita menerima masukan teman-teman kalau tidak ada tema yang kita anggap urgent untuk kita bahas. Oke. Agak perlu terkait dengan di desa itu. Ya, mungkin ada yang saat ini di desa atau ada info-info yang terkait dengan di desa Anda, silakan Anda bisa juga menyampaikan ke sini. Ya, mau ditanyakan atau mau kita bahas boleh. Ya, juga media ini juga kan sebenarnya juga bisa menjadi tempat bagi teman-teman, Bung Alil, untuk menyampaikan informasi bagaimana keadaan MBG yang ada di Kabupaten Baru, Bung Alil, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang terjadi di daerah-daerah lain seperti yang di Bandung, kemudian di daerah-daerah lain, Bung Alil, ya, terutama yang masuk rumah sakit itu karena keracunan. Dan mudah-mudahan MBG yang ada di daerah kita ini bisa mengantisipasi dengan baik sehingga kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi, Bung Alil. Karena kalau nanti terjadi ini secara masif di beberapa daerah, bisa saja memang MBG ini dievaluasi akhirnya. Iya. Kemudian terkait dengan info, tadi malam itu saya ketemu sama anggota dewan, ya, terkait dengan itu yang sempat dibahas itu pegawai Sarami, itu yang Pak dari Gerita ini, yang dari Dapil Taneti Riaja Pujananting ini, Pak Alam Syaka namanya tuh, Pak Alam Syaka. Iya, yang tidak setuju memang ini untuk dialihkan ini membebani desa lagi untuk menghandle ini insentif pegawai sara ini. Iya, katanya saya menolak betul itu, karena
Bahkan ada desa sampai berapa juta memang itu, berapa ratus itu untuk insentif pegawai sara. Apa aku sumpama guru mengaji itu yang ada di desa itu, kita data sumpama ada lebih 20. Woi, nih pagaji ro bangilo. Ya. Ya lang insentif. Ganar kok sih. Ya. Nah, banyak lah. Yang pasti poinnya Bung Halil, kita berharap itu tidak terjadi karena akhirnya desa saja menjadi kasir saja, menyalurkan sampai dia lupa sendiri fungsinya, filosofinya, rohnya itu kenapa otonomi desa ini diberlakukan ya kan adalah untuk bagaimana desa ini bisa berkembang, bukan hanya ekonominya, infrastruktur dan sebagainya Bung Halil. Nah kalau sudah begitu kondisinya itu sudah keluar dari konteks bagaimana desa itu ideal Bung Halil dikelola ya. Iya. Mana ini ditambah juga itu BLT Bang? Ada kan, masih ada BLT di desa itu. Bantuan langsung tunai. Sampai sekarang itu Bang Ilo. Tahun depan juga masih ada. Masih ada. Masih desa juga? Iya. Bantuan langsung tunai saja itu Bang Ilo. Ratusan ribu kita itu per tahun. Oh iya. Jadi Mega Mato masalah anak kasihku desa. Iya, makanya nanti ini saya menjadi tertarik sebenarnya nih Bung Halil untuk kapan-kapan turun di desa untuk bisa diskusi ya Bung Halil ya. Apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh kepala-kepala desa ini terkait dengan anggaran Bung Halil ya. Seperti itu mungkin perlu. Supaya bisa dibantu juga bagaimana advokasinya. Tapi Mega tuh kayak kepala desa dia nulis cerita. Mau tahu kapan? Mau tahu ini. Iya. Itu bahaya. Aku mau tahu pada itu riseng maka ada masalah aku mau tahu. Iya. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Jadi Pak Desa itu tidak perlu puas cukup dengan mereka mendapatkan insentif per bulan dalam bentuk salary ya Bung Halil ya. Tetapi tantangan, harapan, ekspektasi masyarakat itu sangat besar untuk melihat bagaimana desanya ini bergeliat ekonominya dengan kehadiran itu tadi ada ADD untuk desa ya Bung Halil ya. Karena bahaya juga ke depan kalau ternyata dianggap bahwa program ini nanti tidak berhasil, itu dievaluasi. Bisa saja kan ini, apalagi sudah mulai ada flyer itu yang berkembang bahwa dana banyak dikorupsi apa dan sebagainya, kalau perlu tidak usah lagi ada desa. Ini kan sudah banyak upaya menyerang seperti itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa sebagian besar anggaran yang ada di desa ini sudah jelas semua peruntukannya Bung Halil. Nah kalaupun juga ada yang melakukan penyelewengan misalnya, itu memang orang nakal itu karena sudah jelas semua kan. Dan mungkin bobotnya sudah sangat kecil ya untuk infrastruktur ya. Saya cuma tidak tahu bagaimana itu mengalir, tapi nanti kita coba cari data-data kalau ketemu dengan beberapa kepala desa untuk melihat itu. Iya. Nah, kebanyakan desa yang maju di Indonesia yang menjadi best practice dan direplikasi ke desa-desa yang lain itu seperti yang ada di Jawa Barat itu kan rata-rata karena memang potensi BUMDes-nya, sumber dayanya boleh seperti misalnya pariwisata, seperti yang ada di Jawa Tengah dan sebagainya. Seperti itu. Ada tuh yang punya tato itu. Tapi luar biasa itu. Anggotanya Deddy Mulyadi. Iya. Itu luar biasa itu inovasinya dia. Ya, jadi banyak juga kisah-kisah best practice kepala desa yang berhasil dan mereka tidak perlu keluarkan apa-apa ketika mau dipilih kembali karena masyarakatnya merasa bahwa memang ada manfaat. Nah, ini juga tantangan sebenarnya, ini mestinya Pak D di daerah-daerah lain ini belajarlah dari best practice seperti itu Bung Halil. Maksudnya buatlah sesuatu yang nyata dan bukan diakui oleh orang luar tapi diakui oleh masyarakatnya sendiri bahwa memang bermanfaat. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi kalau masyarakat merasa bahwa magaga perubahan pada mero biasa seding, bahaya itu Bung Halil. Tapi biasa tuh dia cungi jempol di luar, tapi di dalam tidak.
Biasa juga begitu ya? Iya, maksudnya masyarakat no. Iya, biasa juga terjadi begitu Bung Holil, karena kemungkinan persoalan leadershipnya kan banyak sisi sebenarnya yang membuat masyarakat itu. Mungkin ada yang berhasil programnya, tapi di sisi lain ada yang dia tidak senangi. Mungkin personality, leadershipnya kah, apa dan sebagainya. Ya. Siapa tahu mungkin juga KKN-nya kah, atau lebih ke keluargaisme kah, atau apa, banyak faktor-faktor. Janji-janji. Suka janji-janji. Yang penting pura mak janji. Yang kata itu ada yang penting nasa pura kaki pura kau janji syukur kau pak pura mau janji daripada orang yang mega dek janji. Tapi aku sapu nih masyarakat ada janji mah. Tidak terasa di Bung Holil jam. Iya. Seperti itu. Aku sapu nih masyarakat janji. Ada gaga janji di bawang wah. Tapi menarik ini. Kalau desa itu dibahas. Jadi bagus juga memang nanti ini. Ya kalau desa dibahas itu Bang Ilo, bagus. Ya. Iya. Ya. Agak delay kayaknya jadi. Saya sebenarnya termasuk orang yang ingin sekali melihat desa-desa di Baru ini, terutama desa-desa potensial Bung Holil. Ada yang bisa menjadi pilot project, ada yang bisa menjadi itu tadi role model yang bisa dicontoh oleh desa-desa lain, bahkan ikut dalam kompetisi nasional, bukan hanya di kabupaten, di provinsi. Makanya saya selalu berharap ini mudah-mudahan bupati kita yang sekarang ini bisa memberikan reward, memberikan kompetisi kepada desa-desa yang ada di Baru ini Bung Holil, supaya mereka termotivasi semuanya untuk melahirkan inovasi-inovasi kan. Diberikan penghargaan misalnya di 17 Agustus hari kemerdekaan kita diberikan reward, diberikan insentif lah misalnya dengan ada penambahan bagi desa-desa yang misalnya juara 1, juara 2 dengan 3 dan ada beberapa penilaian di situ, bisa saja dari faktor kebersihan, bisa faktor bumdesnya, maksudnya bagaimana dia menggali pendapatan ya Bung Holil ya. Bisa juga dilihat dari banyak aspek lah yang bisa dinilai. Ada produk lokal yang misalnya sudah merambah ke tingkat provinsi dan sudah menjadi brand di daerah itu yang mengangkat juga nama kabupaten Bung Holil ya. Itu sebenarnya BPMD itu mestinya kerjanya itu Bung Holil, melakukan pembinaan, bukan titip-titip. Seperti itu. Aku maksud saya kok titip-titip di aku titip-titip. Benar oleh Bung Holil dengan begini saya kasih. Masesai masyarakat satu lebih makasih kepala desa. Iya, bahasana kau pernah nih mak janji waktu mak kampanye biasa atau colong kepala desa kedeh mapakumi ke pak dia boleh pakai jama. Jadi ya makanya ada juga kasihan itu di beberapa daerah, di beberapa desa itu justru ya dia mundur Bung Holil ya. Maksudnya tidak seimbang itu dengan pendapatan yang dia dapatkan dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, termasuk itu janji-janji seperti itu Bung Holil dan kos yang mereka keluarkan. Sampai pernah kita dengar itu dia mau berangkat ke malah jadi TKI gitu Bung Holil. Ada yang mau ke Jepang, ada yang mau kemana gitu. Ini mungkin karena faktor-faktor itu Bung Holil. Belum lagi tekanan-tekanan katakanlah dalam tanda kutip ya Bung Holil ya, tekanan-tekanan dari berbagai pihak dengan mencari kesalahan yang ada di desa itu kan juga tidak semua orang menerima itu dengan mudah. Kalau satu di jantungnya, orang-orang dua pi jantungnya baru bisa ada yang begitu. Kemudian mana masalah tanah, yang ada di masyarakat, betul. Perlu memang menjadi keprihatinan juga ini bagi desa-desa ini. Mungkin bisa kita nanti khusus untuk kita bahas terkait dengan desa Bisa Bung Holil. Jadi bisa kapan saja nanti kita undanglah 1-2 desa, kepala desa yang ada di Baru ini untuk berbicara sesuai dengan pengalamannya Bung Holil ya. Mantan kepala desa juga itu bisa bisa. Apa pengalamannya? Jangan sampai ada yang merasa bahwa setelah berhenti menjadi kepala desa baru dia rasakan dirinya merdeka. Iya.
Ada juga itu. Pasti ada Iya, Bung iya, Alil. iya. Orang-orang yang lurus-lurus aja itu pasti merasa seperti itu. Iya, ada Kan juga. orang kan hanya tergiur itu bahwa, Iya. mengelola anggaran yang begitu besar, tapi dia tidak pikir risikonya seperti apa. Apalagi sudah ada aturan-aturan. Sementara ada juga orang yang punya idealisme, dia punya pikiran-pikiran untuk mengembangkan desanya dengan segala iya. potensi. Tapi dia dibatasi tadi itu tadi yang saya maksud bahwa pos-pos anggaran ini sudah diatur sedemikian rupa dan hanya kecil porsinya untuk dia bisa gunakan untuk mewujudkan apa yang dia punya mimpi-mimpi Bung Alil. Seperti itu. Jadi itu kan bertentangan dengan kata hati. Jadi ketika dia tidak menjadi kepala desa lagi dan dia bisa mendapatkan income yang jauh lebih besar misalnya dan itu halal, mereka merasa jauh lebih merdeka. Iya, dia bilang ada salah satu mantan kepala desa dulu toh bilang, lo mau pergi ke calon kepala desa, ide nanasen, kan mahagai, kan ampun nggak nasen, kan mahagai, apa iro, ide nabelai, pikiranna tahu iro, makadamal ya menang kepala desa ya kan, anggaran kasih dolar tapi purana balu daru na meli, atau ya seperti itu. Ya, juga bisa nanti kita coba undang mantan-mantan kepala desa yang memang apakah dia berhasil atau agak senang dia kapok dalam tanda kutip. Tapi yang saat ini yang masuk kompetisi, ikut kompetisi ya Batu Putih ya kalau saya tidak salah Bung Alil. Oh, apanya itu? Kompetisi apa itu? Yang mewakili daerah ada, saya lihat apa kemarin itu sempat sekilas saja, saya tidak terlalu baca secara mendalam. Jadi mungkin saya pikir Batu Putih mungkin ada sedikit kelebihan sehingga dia yang ikut di dalam kompetisi itu Bung Alil. Iya. Ya mungkin. Tapi saya tidak tahu infonya. Belum tahu juga ya. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kita di pagi ini, ya kayaknya kita di penghujung acara Bang Ilo. Jadi mungkin kesimpulan kita pagi ini apa ini Bang Ilo? Ya kesimpulan kita Bung Alil, karena kita lebih banyak bicara tadi terkait dengan bagaimana desa Bung Alil ya. Kalau saya sih berharap pemerintah ini semakin memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa. Kalaupun ada kasuistik terjadi penyalahgunaan wewenang, menurut saya yang perlu diperketat itu adalah dari segi pengawasannya Bung Alil. Karena kalau kepala desa hanya menjadi penyalur saja, dia hanya menjadi kasir saja yang membagi karena sudah ada pos-posnya, maka dipastikan bahwa roh atau jiwa landasan awalnya kenapa desa itu dibentuk kemudian diberikan kewenangan dan dengan ADD yang cukup, itu tidak mungkin akan tercapai Bung Alil. Tidak akan mungkin itu Bung Alil tercapai. Oleh karena itu ya berikan kewenangan yang cukup untuk mengelola anggaran yang ada untuk membangun desanya, mulai dari infrastruktur, mulai dari ekonomi terutama Bung Alil ya, mengembangkan potensi lokal, tapi tetap harus mendapatkan pengawasan Bung Alil. Tapi bukan diatur bahwa seperti yang sekarang ini hanya tidak sampai 20% barangkali yang tidak diatur kecuali gaji. Kasihan betul. Kasihan Bung Alil. Nilainya besar tetapi dia pun sebenarnya tidak bahagia. Gitu. Tidak ada inovasi. Tidak ada inovasi. Oleh karena itu menurut saya daerah sepanjang kayak tadi itu bahwa sebagian itu desa lagi diberikan tanggung jawab untuk memberikan insentif, sepanjang belum ada aturan nasionalnya, belum ada legal standing yang cukup. Hati-hati untuk menerapkan itu, karena ketika itu dilakukan Anda tidak dapatkan apa-apa sebenarnya dari itu Bung Alil ya, karena itu tadi saya mengatakan bahwa ada desa akhirnya tidak terberdaya dengan konsep seperti itu. Semakin banyak bebannya, belum lagi Kopdes Merah Putih, bagaimana ADD menjadi jaminan, bagaimana lagi yang lain-lain itu sangat tidak. Jadi kalau bisa belum ada aturan jangan diterapkan Bung Alil. Tetap saja Kesra punya urusan itu.
Oke. Karena Apalagi insya Allah ekonomi kita di 2026 kalau kita lihat APBN dari Menteri Keuangan yang baru ini karena sudah Ya. disahkan Bung Ali, saya pikir positif ya, Positif, kembali lagi ya. normal. Jadi enggak perlu lagi ragu. bahkan ditambah di Bahkan ditambah Bung Ali. Bahkan ditambah. Jadi Iya. silahkan lobby apa. Saya pikir program-program nanti akan bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Oke. Kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di pagi ini ya mungkin ada menambah wawasan Anda atau bermanfaat bagi Anda informasi-informasi yang sudah kami sampaikan. Ya, oke Bang Ilo, kita cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tentunya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Ya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ila Labata dan di Jalan Asoka nomor 26 kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.